Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kembali menunjukkan beberapa bongkahan dari fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang sering saya buat video sebelumnya. Tentunya tidak asing lagi buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, khususnya buat sahabat-sahabat subscriber tercinta yang senantiasa, yang selalu mengikuti video-video saya, sehingga untuk jenis fosil Gallikelor termasuk dari jenis fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang sering saya tunjukkan ini tidak asing lagi teman-teman ya. Dan buat sahabat-sahabat yang sering menyaksikan jenis fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang pernah saya buat kompetisi, nah katakanlah saya buat kompetisi begitu ya di video saya beberapa bulan yang lalu. Tentunya sahabat-sahabat juga menyaksikan sendiri bahwasanya di situ saya mengadakan sebuah kompetisi pertanyaan dengan menggunakan dua cincin fosil Gallikelor, di mana kedua buah cincin fosil Gallikelor tersebut itu saya suruh menjawab dari sahabat-sahabat mana jawaban pertama yang tepat, itulah yang berhak mendapatkan hadiah sebuah bongkahan fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Dan ternyata yang jawaban pertama yang tepat itu berhasil diraih oleh sahabat subscriber yang dari luar Jawa, lebih tepatnya di daerah NTT ya. Dari sahabat subscriber dari daerah NTT berhasil menjawab dengan jawaban tepat yang pertama, meskipun jawaban-jawaban selanjutnya itu banyak yang tepat atau ada beberapa yang tepat, tapi sesuai dengan konsekuensi, yaitu jawaban tepat yang pertama yang berhak mendapatkan hadiah fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Dan setelah saya kirim ke NTT jenis fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang masih berupa bongkahan, di sana dengan beliau diasah sendiri secara manual, terus dipakai liontin, dipakai kalung, pakai liontin pada kalungnya. Dan setelah dipakai selang waktu beberapa bulan, barulah beliau ingin menyatakan sendiri energinya secara alami dengan cara mengetesnya. Beliau mengetesnya dengan pisau dapur yang katanya pisaunya itu beliau sendiri bilang cukup tajam sekali, dikarenakan pisau tersebut biasanya dipakai untuk mengiris sayur dan mengiris ikan gitu atau daging gitu. Dan sebelum dibuat untuk mengetes, diasah kembali untuk agar lebih tajam lagi dan bisa lebih meyakinkan beliaunya sendiri begitu. Mungkin kira-kira begitu untuk lebih meyakinkan beliaunya sendiri mungkin. Ini saya tadi barusan dikirimi beliau video melalui WA pengetesannya. Di situ juga saya sempat sedikit berkomunikasi melalui WA. Saya tanya apakah pisaunya itu tajam, Mbak. Ya, sesuai dengan yang saya katakan tadi, bisa disaksikan sendiri ini WA-nya. Tajam, ini biasa dibuat untuk sayur dan ikan. Intinya begitu ya. Dan di situ juga sudah saya sarankan agar tidak untuk sering dites. Karena nanti kalau sering dites, itu kurang baik teman-teman. Dan hasilnya akan jebol atau akan tembus. Karena ini sifatnya alami, tidak berkodam. Begitu. Sehingga tidak boleh dipakai untuk main-main. Karena kalau sering-sering dites, itu masuk kategori atau yang disebut dengan main-main begitu. Sehingga yang namanya main-main itu otomatis mengarahnya pada sebuah energi yang mempengaruhi jiwa kita atau mempengaruhi niat kita sehingga masuk kategori energi negatif. Sedangkan fosil Gallikelor sendiri itu sangat bertentangan sekali dengan energi negatif. Makanya buat sahabat-sahabat yang sering-sering mengetes fosil Gallikelor, alhasil akhirnya akan tembus juga. Tapi kalau setelah tembus dibiarkan, dipakai, dirawat, disimpan dengan layak, itu akan energinya itu akan menguat lagi dan akan memadat lagi. Karena fosil Gallikelor tidak bisa dipakai untuk main-main atau sebuah kesombongan. Karena kesombongan itu juga termasuk sesuatu hal yang sangat bertentangan sekali dengan energi alami yang terkandung pada fosil Gallikelor, yaitu energi negatif. Sangat bertentangan sekali. Dan
Tadi juga saya sudah izin dengan beliau untuk menampilkan videonya. Ya, kita bisa saksikan sendiri atau kita bisa saksikan bersama-sama video berikut ini. Nah, ini adalah video kiriman dari beliau barusan yang dikirimkan secara langsung kepada saya pengetesannya. Dan di situ juga sudah saya sarankan agar tidak sering-sering dites. Kalau memang sudah dites sekali atau 2 kali saja itu sudah cukup. Karena kalau sering-sering dites nanti akan jebol atau tembus begitu, teman-teman. Dan untuk jenis fosil Gallikelor yang berkualitas juga itu kita bisa merasakan, khususnya buat sahabat-sahabat yang sudah melatih kepekaannya, bisa dirasakan menggunakan rasa kepekaan dengan konsentrasi. Biasanya di apa yang dirasakan itu biasanya ada yang seperti sedikit kesemutan atau ada yang sedikit hawa hangat, dingin dan lain sebagainya. Pokoknya ada sensasi rasanya begitu. Di dalam video yang dikirimkan saya ini saya tidak pernah menyarankan agar nantinya dites, tidak pernah. Saya hanya menyarankan agar untuk dijaga kebersihannya, disimpan, lalu kalau dipakai pun pakailah seperlunya. Itu saran dari saya. Dan ternyata Bapak ini mempunyai inisiatif sendiri, mengetesnya sendiri, lalu dikirimkanlah videonya ke saya. Dan semoga buat sahabat-sahabat tercinta dimanapun berada, khususnya buat sahabat-sahabat yang menyukai fosil Gallikelor bertuah, seperti yang saya katakan di video saya kemarin, bagi sahabat-sahabat yang pemula tentunya ya. Bagi sahabat-sahabat yang pemula, seyogianya untuk memilih fosil Gallikelor, pilihlah yang dari segi motifnya saja, atau dari segi seninya, atau dari segi keindahannya. Karena saya khawatir nanti itu jika terlalu bernafsu ingin mendapatkan sebuah fosil Gallikelor yang benar-benar berkualitas atau bertuah menghimpun energi alami yang cukup kuat, saya khawatir dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena ada juga kejadian-kejadian yang seperti yang saya katakan barusan. Ternyata fosil Gallikelornya itu pasif begitu. Saya tidak menuduh siapapun di sini, saya juga tidak memojokkan siapapun. Di sini saya hanya berbagi, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, agar tidak menjadi korban begitu. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.